Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fama Sufa dari jurusan Hukum Tata Negara dengan NIM 201120134. Nah, saya dari jurusan Hukum Tata Negara kelas D. Nah, saya di sini akan sedikitnya mereview materi tentang Pancasila yang dosen saya sudah berikan, yaitu yang dimana saya akan membahas Pancasila dalam konteks negara hukum, terus apa aja sih ciri-ciri negara hukum, terus Indonesia sebagai negara hukum. Oke, langsung aja kita ke materi yang satu, itu Pancasila dalam konteks negara hukum. Pancasila dalam konteks negara hukum itu sebuah negara yang melandaskan seluruh kegiatan dan aktivisnya pada perlindungan hukum. Maksudnya apa sih? Jadi kayak gini, kita sebagai warga negara itu berhak mendapat perlindungan dari hukum, entah itu perlindungan bagi wanita agar tidak disakiti, tidak dianiaya, tidak semena-menakan oleh laki. Nah, itu kita wajib mendapat perlindungan dari hukum. Terus juga hukum ditempatkan sebagai peraturan tertinggi yang mengikat seluruh warga negara. Kenapa sih hukum ditetapkan sebagai peraturan tertinggi? Karena kalau misalkan kita nggak ada hukum di negara kita bakal acak-acakan, nggak ada peraturan, nggak ada tata tertib. Terus itu jadi kayak negaranya terpecah belah, kayak yang satu jalurnya ke sini, satu jalurnya ke sini, bisa aja nanti jalurnya berbentrokan. Nah, terus ada juga hukum sebagai peraturan yang tidak pandang harkat martabat. Nah, di sini saya akan membahas, banyak banget yang bilang katanya hukum itu sekarang nggak adil. Soalnya mandang harkat martabat, yang lebih tinggi harkatnya bakal dihargain, bakal dihargain atau lebih diangkat gitu ya. Sedangkan yang rendah itu nggak bakal dihargain. Nah, itu salah ya teman-teman. Di sini saya akan meluruskan sedikitnya. Hukum itu tidak memandang harkat martabat atau bulu. Walaupun kita presiden, gubernur, atau sebupati semacamnya, kalau kita salah, kita melanggar, tetap saja kita dikenakan hukum. Tetap saja kita kena pasal, kita kena hukuman yang ada di undang-undang. Hukum itu nggak bisa dibeli ya teman-teman. Kalaupun ada hukum yang bisa dibeli, jangan pernah salahkan hukum, karena yang salah itu aparatnya, bukan hukumnya. Nah, terus di sini kan atau sebaliknya nih, katanya orang yang pemulung atau cuma pembantu atau sebagainya itu diinjak-injak di mata hukum. Yang cuma nyuri semacamnya karet, dia dipenjara lebih lama dibanding yang korupsi. Nah, itu saya perjelas lagi, itu bukan kesalahan hukum, tapi kesalahan aparatnya yang bisa disuap dengan duit. Jadi kita nggak bisa nyalakan hukumnya. Terus di sini, di negara hukum, pelanggaran yang sama akan diberikan dengan sanksi yang sama. Jadi kalau kita membunuh seseorang, kita akan dikenakan sanksi yang sama. Nggak ada, maksudnya kan di undang-undang tuh ada nih. Misalkan kita ngebunuh seseorang, nah kita bakal kena hukumannya berapa tahun penjara atau berapa duit yang bakal dikeluarkan untuk penebusan. Nah, di situ pasti ada. Nah, terus di situ sanksi yang diukur berdasarkan tingkat kejahatan suatu kesalahan. Nah ini nih. Jadi sanksi itu diukurnya dari kejahatannya, bukan diukur dari harkat martabatnya. Mentang-mentang dia gubernur, masa sih hukumannya lebih ringan? Nah, itu enggak ya, itu salah. Jadi di sini saya memperjelas lagi, hukum itu bukan kayak gitu. Nah, terus ada juga ciri-ciri negara hukum. Apa aja sih ciri-ciri negara hukum? Yang pertama, adanya ketatanegaraan yang sistematis. Sistematis itu yang teratur. Jadi ketatanegaraan kita tuh teratur gitu. Ada presidennya, wakilnya, terus ada bupati, gubernur. Jadi kan itu teratur, yang nggak acak-acakan. Jadi perannya, fungsinya, atau segala macamnya sudah dibagi-bagi, jadi nggak acak-acakan. Terus yang kedua, hukum sebagai patokan segala bidang atau supremasi hukum. Nah, itu mungkin kalau di sini saya sedikitnya mereviewnya, hukum sebagai patokan segala bidang. Jadi patokan segala bidang tuh kayak gini loh. Hukum kan paling tinggi ya. Hukum tuh suatu kekuasaan yang paling tinggi. Jadi dia tuh memegang semua kendali. Kayak misalkan politik dipegang sama hukum. Nah, terus yang ketiga, adanya perlindungan pengakuan HAM. Adanya perlindungan pengakuan HAM itu gimana sih? Yang tadi itu, perlindungan pengakuan HAM. Kita sebagai perempuan wajib mendapatkan perlindungan. Perlindungan yang pertama, gak boleh dianiaya, gak boleh disakiti, gak boleh semena-menain sama laki-laki. Itu perlindungan, kita wajib mendapatkannya. Terus yang keempat, sistem peradilan yang tidak memihak, memiliki persamaan kedudukan di hadapan hukum. Itu gimana sih maksudnya? Jadi kalau itu yang tadi saya bilang,
hukum itu semuanya setara di mata hukum, gak ada yang lebih tinggi, gak ada yang rendah, semua setara. Maupun kita bupati, presiden, dan lain-lain, kita tetap sama di mata hukum. Nah, kalaupun ada yang membedakan, itu membedakannya dari cara dia melakukan kejahatan, bukan dari harkat martabatnya. Nah, terus yang ketiga itu tentang asas hukum. Asas hukum itu apa aja? Ada asas hukum umum sama asas hukum khusus. Saya nggak bisa memperjelas karena waktunya terlalu singkat. Terus ada juga yang keempat, yaitu poinnya itu Indonesia sebagai negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum tuh gimana sih? Nah, yang tadi tuh Indonesia sebagai negara hukum yang dimana Indonesia tuh harus adil terhadap rakyat Indonesia. Maupun dia presiden, bupati atau sebagainya, tetap saja sama di mata hukum, nggak boleh jomplang dan nggak boleh memihak pada sesuatu yang salah. Hukum itu ditegakkan, kebenaran ditegakkan, bukan kejahatan yang ditegakkan. Jadi mau setinggi apa harkat martabatnya, ingat hukum tetap setara, nggak boleh memihak pada siapapun ataupun kalangan yang lebih tinggi. Jadi Indonesia sebagai konteks negara hukum yang dimana kita mempunyai peraturan. Nah, kayak ibaratnya lampu merah kan itu peraturan kan, kita nggak boleh jalan terus, kita harus berhenti. Kalau udah lampu hijau baru kita berhenti. Itu hal sederhana yang dimana Indonesia sebagai negara hukum. Terus ada juga Indonesia sebagai negara hukum, yaitu seseorang yang melakukan kejahatan pasti akan mengenakan sanksi atau suatu ibaratnya dia melakukan kejahatan ya bakal ada konsekuensinya, bakal ada kayak sesuatu yang bakal dia timbulkan gitulah. Nah, jadi kayak gitu. Dan sekali lagi buat teman-teman, jangan pernah mandang hukum itu berat sebelah. Kalau emang mau dipandang hukum itu sebelah, bukan hukumnya yang salah, tapi suatu penggeraknya, ibaratnya mau orangnya, bukan hukumnya. Oke, cukup sekian, terima kasih. Yang salah itu datangnya dari saya, yang benar itu datangnya dari Allah SWT. Saya di sini masih belajar, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.